Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak dan Mas di rumah? Ustazah selalu berdoa semoga Mbak dan Mas yang di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebuah firman Allah yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Mbak dan Mas yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini Ustazah mengajak Ananda semua belajar pendidikan agama Islam kelas 3 tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, kakek beliau yaitu Abdul Muthalib mencari seorang wanita yang dapat menyusui cucunya. Mencari ibu susuan merupakan kebiasaan bangsa Arab Quraisy pada waktu itu. Apa tujuan mencari ibu susuan? Yang pertama adalah menghindari pengaruh buruk kehidupan kota. Yang kedua adalah menjadikan tubuhnya kuat. Dan yang ketiga adalah melatih berbahasa yang baik. Wanita yang diminta Abdul Muthalib untuk menyusui Nabi Muhammad, beliau adalah Halimah Sa'diyah binti Abu Su'aib, wanita dari Bani Sa'ad bin Abakar. Dia adalah seorang wanita yang berakhlak mulia. Ketika Nabi Muhammad dalam pemeliharaan ibu susuan, banyak terjadi peristiwa. Yang pertama adalah pada saat Halimah pertama kali menggendong, Halimah tidak merasa berat dan air susunya pun menjadi banyak. Nabi Muhammad SAW dan anak Halimah dapat menyusu sampai kenyang. Padahal sebelumnya air susu Halimah sedikit dan anak Halimah tidak dapat tidur dengan pulas karena masih lapar. Yang kedua, air susu untanya menjadi banyak. Saat suami Halimah menghampiri untanya yang sudah tua, air susu onta itu sudah tidak penuh. Padahal sebelumnya air susu onta itu kering. Begitu pula dengan domba-domba mereka. Mereka memerah dan minumnya sampai kenyang. Yang ketiga, Halimah dan keluarganya selalu mendapatkan keberkahan selama mengasuh Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan. Ketika Nabi Muhammad sedang bermain, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menidurkan Muhammad lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom emas dengan air zam-zam. Kemudian memasukkan lagi ke tempat semula. Jibril menjelaskan bahwa yang dibersihkan itu adalah bagian setan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Setelah peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad. Kemudian Halimah pun mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Dalam pemeliharaan ibunya, Nabi Muhammad tinggal bersamanya sampai usia 6 tahun. Suatu hari, Aminah berencana mengunjungi kuburan suaminya yang berada di Yasrib atau Madinah. Mereka pergi ditemani pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Perjalanan yang mereka tempuh kurang lebih 500 km. Dalam perjalanan kembali ke Mekah, Aminah jatuh sakit dan kemudian beliau meninggal di Abwa. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Saat Muhammad usia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib.
Dalam pemeliharaan pamannya, Muhammad dianggap sebagai anaknya sendiri. Ketika menginjak usia 12 tahun, beliau diajak berdagang ke negeri Syam. Mereka bertemu dengan seorang pendeta yang mengenal tanda-tanda kenabian pada Muhammad, yaitu dilindungi awan dan tanda kenabian yang berada di belakang badan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendeta yang bernama Buhairah tersebut menasihati untuk segera membawa pulang Nabi Muhammad karena khawatir keberadaan Nabi Muhammad tersebut diketahui oleh orang Yahudi dan dapat mengancam keselamatan Muhammad. Karena pendeta tersebut mengenal tanda-tanda kenabian tersebut, yaitu dilindungi awan dan tanda kenabian yang berada di belakang badan Nabi Muhammad. Menginjak usia remaja, Nabi Muhammad SAW sebagai penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang dirinya, "Aku dulu menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan mengambil upah beberapa kirot atau mata uang." Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara Muhammad dari perbuatan yang menyimpang, baik ketika masih anak-anak maupun pada usia remaja. Ananda yang soleh-solehah, demikian tadi sejarah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Ananda dapat berlatih beberapa soal seperti berikut. Yang pertama, tujuan pemeliharaan Nabi Muhammad oleh ibu susuannya adalah agar, semoga Ananda bisa mengerjakannya. Yang kedua, nama ibu susuan Nabi Muhammad adalah. Yang ketiga, ibu Nabi Muhammad dimakamkan di. Yang keempat, paman Nabi Muhammad adalah. Yang kelima, pendeta Buhairah menasihati Abu Thalib agar segera membawa pulang Nabi Muhammad karena. Yang keenam, Nabi Muhammad berdagang pada usia. Yang terakhir, tanda-tanda kenabian yang diketahui Buhairah adalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembelajaran ini bisa bermanfaat buat Ustadzah dan juga Ananda yang di rumah. Sekian dari Ustadzah. Kalau banyak kesalahan, Ustadzah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.